Karena rasa sakit yang tak tertahankan, dia hanya membuka mulutnya dan berteriak. Dan kemudian teriakannya berhenti tiba-tiba. Ini karena dia ngeri menemukan bahwa di sisi lain tubuhnya ada 6 orang berdiri di depan dan di belakang tumpang tindih, masing-masing. Tanpa kecuali, bahu kiri terpotong serempak. Yang paling mengerikan adalah, tidak hanya bahu kiri 6 orang yang dipotong. Bahkan tangan mereka dipotong pada tingkat yang sama dengan pistol yang dipegang, juga diiris dengan rapi. Ekspresinya tiba-tiba ngeri luar biasa. Penyerang lain di sekitarnya, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Menatap Tama dengan rahang ternganga, tidak tahu apakah dia manusia atau hantu. Pada saat ini, keluarga Pollans di dalam kotak, dengan mata kepala sendiri. Melihat lengan pria itu terpotong seketika, 2 uap kabut darah menyembur masuk melalui pintu. Semua orang sangat ngeri, tidak tahu siapa dewa pembunuh yang muncul secara tiba-tiba ini. Namun, meskipun mereka benar-benar terpana oleh pemandangan yang tiba-tiba ini, kegembiraan yang tak terkendali melonjak jauh di dalam diri mereka. Kegembiraan itu karena 1 detik mereka berada di bawah belas kasihan orang lain. Dan bisa ditembak mati kapan saja, dan detik berikutnya, orang misterius yang kuat tiba-tiba muncul untuk melindungi mereka. Hal ini membuat mereka melihat cahaya kehidupan di tengah situasi kematian yang putus asa. Pada saat ini, pemimpin penyerang tidak peduli dengan lukanya. Ketakutan mencapai hatinya hingga ekstrim dia memandang Tama. Suaranya dengan gemetar yang jelas bertanya, "Kamu? Apa sebenarnya kamu? Orang seperti apa?" Tama tersenyum tipis dan berkata dengan nada menghina. "Benar-benar nakal ya, tahi lalat belaka yang bahkan tidak bisa memegang tongkat yang menyala, dan betapa pantasnya menanyakan identitasku?" Tubuh pria itu gemetar melihat senyum Tama dan berteriak, "Tembak! Bunuh dia!" Di matanya, peluru adalah senjata terbaik. Pada saat ini, beberapa orang terkemuka secara tidak sadar mengangkat senjata mereka dan menembak Tama. Sementara Tama bahkan tidak berkedip, berkata dengan suara dingin, "Lebih banyak tongkat yang terbakar tetap saja tongkat yang terbakar." Baginya, tanpa energi spiritual berlimpah yang disediakan oleh pil kultivasi, mustahil baginya untuk terus-menerus menahan serangan jenuh lebih dari 10 senapan serbu. Namun, karena pil budidaya disempurnakan dan energi spiritual tubuhnya telah meningkat pesat, kekuatannya tidak lagi bisa digoyahkan oleh senjata biasa seperti itu. Dia tidak bergerak, tetapi memusatkan auranya di depan tubuhnya, membentuk penghalang tak terlihat. Banyak peluru masuk dengan energi kinetik yang kuat menyembur keluar, bergegas menuju Tama dengan kecepatan hampir seperti suara. Pada suatu waktu, peredam suara tembakan tumpul. Dan suara kerang terus-menerus terlempar ke udara, bersama-sama membentuk musik mekanis yang indah. Majalah geng itu langsung dikosongkan. Hampir bersamaan memancarkan suaranya dari ruang kosong yang digantung. Tepat ketika mereka mengira mereka pasti menang, detik berikutnya, situasi di depan mereka membuat semua orang di sebelahnya ketakutan. Mereka menemukan semua peluru yang mereka tembak. Seolah-olah mereka telah membaca mantra fiksasi, stagnasi instan di depan Tama. Kelemahan seniman bela diri bintang 8 adalah ki mereka yang sebenarnya, kekuatan mereka. Ia belum mampu membuka celah mutlak yang setara dengan senjata api modern. Tapi, apa yang tidak bisa dilakukan oleh seniman bela diri bintang 8, Tama? Kekuatan aura telah lama melampaui energi kinetik kuat yang dibawa oleh peluru. Ini seperti baju besi baja keras, peluru pistol mainan plastik tidak pernah bisa menembus. Kekuatan aura sudah dalam posisi menghancurkan mutlak. Kerumunan orang hampir ambruk, kualitas psikologis sedikit berkurang, kaki sudah mulai lemas. Pada saat ini, Tama mencibir, "Sekarang giliranku, kan?" Kalimat yang satu ini menyebabkan semua orang jatuh ke dalam gua es. Mereka telah melihat kekuatan Tama yang mengerikan, dengan satu tebasan di kekosongan. Dia mampu memotong 7 orang dan 8 lengan, dan orang-orang yang hadir bukan tandingannya. Baris terakhir, pada titik ini, bahkan telah berbalik dan siap untuk melarikan diri. Tapi, Tama tidak akan memberi mereka kesempatan.
Mereka baru saja menggunakan serangan saturasi di koridor lurus ini, meninggalkan 4 ahli seni bela diri dari keluarga Polan tempat untuk bersembunyi. Setelah hanya beberapa lusin detik, angin dan air telah berubah. Sekarang, mereka juga mengalami keputusasaan dari keempat ahli seni bela diri itu. Ekspresi Tama dingin saat dia berteriak dengan dingin, "Mau lari? Bisakah kamu melarikan diri?" Mengatakan itu, dengan tatapan dingin, pedang yang menusuk jiwa bergerak. Dan setinggi lutut orang dewasa biasa, itu langsung dilepaskan. Pemimpin penyerang yang baru saja kehilangan kedua tangannya. Sebelum dia sempat berteriak, dia merasakan sakit yang tajam di kaki dan lututnya. Dia secara tidak sadar ingin melihat ke bawah, tetapi pusat gravitasinya bergeser. Dan seluruh tubuhnya, bersama dengan pahanya, meluncur lurus ke bawah dari atas lututnya. Segera setelah itu, dia jatuh ke tanah dengan tabrakan. Jatuh berat ini membuatnya hampir pingsan karena rasa sakit. Tetapi sebelum dia sempat meratap, dia melihat pemandangan yang lebih mengerikan lagi. Semua anak buahnya, tanpa kecuali, kakinya dipotong. Pada saat ini, lebih dari 20 orang tampak seperti 20 daun bawang. Itu telah terputus, hancur berkeping-keping dan tampak menyedihkan. Bau darah yang kuat langsung memenuhi seluruh lorong. Dan bahkan anggota keluarga Polan di dalam kotak mencium bau darah yang kuat. Hanya, pada saat ini, mereka, yang berada di dalam ruangan, hanya bisa melihat pria di kepala ambang pintu dengan anggota tubuhnya dipotong. Selain itu, mereka tidak bisa melihat Tama di sisi kiri pintu. Mereka juga tidak bisa melihat keadaan menyedihkan dari 2 lusin orang yang tersisa di sisi kanan pintu. Namun meski begitu, pemimpin dari penampakan seperti hantu penyerang saat ini. Juga, biarkan orang-orang dari keluarga Polan yang telah melihat banyak ketakutan. Para wanita keluarga bahkan semua mengelak dan tidak berani menatap langsung. Pada saat ini, kepala hati pria itu sangat ketakutan. Dia menatap mati pada Tama dan bertanya dengan mata terbelalak, "Kamu? Siapa kamu? Kekuatan yang begitu kuat. Tidak mungkin. Tidak mungkin ahli seni bela diri." Tama berkata dengan nada menghina, "Siapa aku? Tahi lalat sepertimu tidak pantas untuk ditanyakan." Setelah mengatakan itu, dia menatapnya dan berkata dengan suara dingin, "Katakan dengan jujur dalang di balik tirai, dan aku bisa memberimu akhir yang tidak menyakitkan. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Pria itu tertawa sedih, "Kamu sangat kuat, tetapi hidupku tidak akan berada di tangan siapapun." Setelah mengatakan itu, dia berteriak, "Saudara-saudara, hari ini akulah yang menyeret semua orang sampai mati di sini, maaf. Tapi kamu tidak perlu takut. Organisasi tidak akan memperlakukan orang yang kamu cintai dengan buruk. Kamu dapat yakin, aku akan pergi dulu, sampai jumpa di sisi lain." Yang lain langsung berteriak seolah-olah mereka telah dipukuli dengan darah ayam, "Aku ingin pergi bersamamu." Begitu kata-kata itu jatuh, semuanya, tanpa kecuali, menggigit gigi geraham buatan jauh di dalam mulut mereka pada saat yang bersamaan. Dalam kelompok orang ini, masing-masing dari mereka telah mencabut salah satu geraham mereka lebih awal. Biasanya posisi geraham ini sudah terbuka. Dan setiap kali selama aksi, mereka akan menjadi gigi palsu yang diisi dengan sianida yang sangat beracun dalam posisi yang hilang ini. Dan gigi palsu ini akan sedikit lebih tinggi dari gigi lainnya. Begitu kejadian tak terduga terjadi, gigi palsu ini bisa dihancurkan dengan gigitan paksa. Begitu gigi diremukan, racunnya, yang cukup untuk membunuh setidaknya 10 pria dewasa, dan akan segera dilepaskan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.